Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang sejarah turun dan pemeliharaan Al-Quran. Kami dari kelompok 1 yaitu Ayu Azahra Batubara, Alfa Syahri Jaki, Muhammad Hafiz Isfahan Isnan. Dan dengan mata kuliah Al-Quran dan dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Saleh. Cara-cara diturunkannya Al-Quran. Ada 4 cara diturunkannya Al-Quran. Cara yang pertama ialah malaikat memasukkan wahyu ke dalam hatinya Nabi, namun Nabi tidak melihat apapun. Hanya saja beliau merasakan sesuatu sudah berada di dalam kalbunya. Cara yang kedua ialah malaikat menampakkan diri kepada Nabi berupa seorang lelaki dengan mengucapkan kata-kata sehingga beliau mengetahui dan menghafal benar kata-kata tersebut. Cara yang ketiga ialah wahyu datang kepadanya berupa gemercing lonceng, dan cara seperti inilah yang membuat Nabi amat sangat berat sehingga terkadang Nabi berkeringat di dahinya, sedangkan wahyu itu turun di saat musim yang dingin. Yang keempat ialah malaikat menampakkan dirinya kepada Nabi tidak berupa seorang lelaki. Kondisinya sama seperti cara yang kedua, melainkan dia menunjukkan rupa asli. Mengapa Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur? Yang pertama, menguatkan hati dan memperkuat tekad Nabi Muhammad SAW, terutama dalam rangka menerima kalam Allah dan melaksanakan tugasnya sebagai seorang utusan Allah. Memberikan kemudahan dan meringankan kaum muslimin yang pada masa itu mereka pada umumnya masih buta huruf untuk mempelajari, menghafal, memahami ayat-ayat tersebut, dan selanjutnya untuk menerapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Proses diturunkannya Al-Quran. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur mengiringi dakwah Nabi selama kurang lebih 23 tahun. Pergumulan yang sangat intens ini memberikan implikasi bahwa segala ucapan dan tindakan Nabi dibimbing oleh wahyu. Wahyu tersebut turun memberikan arahan-arahan dan petunjuk serta solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Ada 2 hal penting yang harus diperhatikan dan dipelajari oleh umat Islam, yaitu Al-Quran sebagai sumber dan pedoman ajaran-ajaran tersebut, dan sunnah Nabi sebagai pembawa risalah. Dan ayat pertama yang turun kepada Nabi yaitu Quran Surah Al-Alaq ayat 1-5, dan juga ayat yang terakhir kali diturunkan kepada Nabi. Proses pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang harus kalian ketahui ialah bahwasannya bangsa Arab merupakan bangsa yang buta huruf pada masa itu, dan mereka bahkan mengenal kertas itu setelah wafatnya Nabi Muhammad. Al-Quran dibukukan pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Setiap diturunkannya ayat Al-Quran, Nabi selalu menyuruh menghafalkan, menuliskannya dalam bebatuan, kulit binatang, pelepah kurma, serta sejenisnya. Dan Nabi selalu menerangkan ayat demi ayat dan nantinya akan disusun dalam sebuah surah. Dan dengan jalannya demikian, maka banyaklah para sahabat Nabi yang menghafal Al-Quran, serta banyak beribu orang yang mampu menghafalkan Al-Quran secara keseluruhan. Dengan demikian, semakin banyaknya bertambah keinginan untuk membaca dan menulis, dan bertambah banyaklah orang Islam yang pandai membaca dan menulis, sehingga banyak pula orang-orang yang menulis ayat Al-Quran. B. Masa sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Setelah Rasulullah wafat, sahabat Ansar dan Muhajirin sepakat menunjuk Abu Bakar menjadi khalifah. Pada masa awal pemerintahannya, banyak orang-orang Islam yang belum kuat imannya, terutama di daerah Najd dan Yaman. Banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agama Islam, dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Maka terjadilah peperangan untuk merampas orang-orang murtad dan para pengikutnya serta orang-orang yang mengaku dirinya Nabi. Oleh karena itu, sahabat Umar bin Khattab khawatir akan semakin bertambahnya para hufaz yang gugur dalam medan pertempuran dan mengakibatkan lenyapnya Al-Quran bersama dengan meninggalnya para hufaz tersebut. Abu Bakar pun berjuang untuk Al-Quran. Dalam usahanya mengumpulkan Al-Quran itu, Zaid bin Sabit bekerja amat teliti. Sekalipun beliau sendiri hafal Al-Quran secara bagus, Al-Quran telah ditulis secara keseluruhan oleh Zaid bin Sabit dalam lembaran-lembaran dan diikatnya dengan
binti Umar lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis pada masa Khalifah Abu Bakar untuk disalin. Dibentuklah sebuah kepanitiaan. Tugas dari kepanitiaan itu adalah membukukan Al-Quran dan menyalin sebuah lembaran-lembaran tersebut menjadi sebuah buku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Utsman bin Affan menasihatkan supaya yang pertama, mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Al-Quran. Kedua, kalau ada perselisihan di antara mereka tentang bahasa, maka haruslah dituliskan menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran diturunkan menurut dialek mereka. Yang ketiga, sesudah itu Khalifah Utsman memerintahkan untuk mengumpulkan lembaran-lembaran yang bertuliskan Al-Quran itu sebelum membakarnya. Dan dengan demikian, mushaf yang ditulis pada masa Utsman, kaum muslimin pun menyalinnya. Dengan demikian, maka pembukaan Al-Quran pada masa Utsman faedahnya sangat besar. Antara lain, menyatukan kaum muslimin kepada satu macam mushaf yang seragam bacaannya dan tulisannya. Yang kedua, menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib ini sebagaimana kelihatan pada mushaf pada masa sekarang ini. Demikianlah